melakukan drama mengenai masa-masa Orba dengan judul Masa Kelam Nusantara. Saya Khairul Azhar Abdullah sebagai pertama narator, kedua Intel, ketiga Warga Dua, keempat Datang Barat. Saya sebagai Feni, saya sebagai ibunya. Saya Ikalam Sarjanto sebagai Rudi. Saya Geranambang Suma, peran sebagai Arya. Saya Rita Kaida sebagai warga satu. Saya Sofia Rasita Mahari sebagai mahasiswa dan Mei. Saya Fajar Azhar Mudilanga sebagai mahasiswa 3, Beni dan Elang. Saya Muhammad Idhar Ramadan sebagai pemain. Salam menyaksikan. Kemudian 13 hingga 15 Mei, kerusuhan dan penjarahan menewaskan setidaknya 1.217 orang. Menyusul pengunduran diri Soeharto sebagai presiden. Boleh ditolong atau tidak? Boleh, silahkan, boleh, silahkan. Kemudian setelah Wawan mengeluarkan bendera putih dari dalam tasnya, dilambe-lambekan sambil menghampiri korban, Wawan ditembak. 25 tahun berlalu, Sumarsih masih terus merawat kenangannya bersama Wawan. Ini saya lihat ada piring ini. Ya, jadi Wawan itu setiap saat selalu ada. Saya tangani sendiri, itu ada 15 korban. 15 korban. Pemerkosaan semua. Dan yang paling kecil itu umur 11 tahun. Bernama Francisca. Yang paling pentingnya kan hukumannya. Apabila pelaku pelanggaran HAM itu dibiarkan, itu sama saya kan mengundang kejadian yang sama terulang. Mei 1998 menjadi sebuah tahun dan bulan yang paling kelam dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada tahun ini sang diktator 36 tahun menjabat turun dari masa jabatannya, dan di tahun ini juga banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh baik masyarakat maupun pemerintah. Terdapat 3 mahasiswa yang sedang menyusun sebuah rencana untuk menurunkan Soeharto dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya reformasi bagi negeri ini. Nyamuk, kamu masih ada mau baca ginian ya? Kalau di luar sana, anjingnya udah kayak kesurupan tuh. Justru itu tujuannya tuh, nanti mereka anjing kita sedikit, mereka di jalan kita deketin. Dan mereka sadar nih kalau minyaknya bukan naik, bukan negara takdir, negara candangan nih. Paham nggak? Besok subuh, Dendi, lu bawa jatah ke Brodok sama Senin. Jadi lu bareng gua di sekitar kampus. Kalau ada yang nanya, bilang aja. Ini brosur pengobatan alternatif, obat kuat atau apa kek istilah lu pada. Dan bencana Ben, si Bayu tinggal hari balik, lu dengar kabar gak? Katanya ada tim yang tugasnya ngurusin orang kayak kita. Udah mah ngeri deh, kalau kita tiba-tiba ditangkap gimana? Aman aja, tapi nanti ya mengurangi tangkap. Jangan lupa kirimin rokok ke sel lain. Nanti kalau ada apa-apa, besok ke gua. Takutan itu wajar Don. Kalau kita berhenti karena takut, si Bayu benar mampu sia-sia. Kita kerja ini sampai subuh, jam 5 kita kerja. Menit demi menit telah berlalu. Jam menunjukkan pukul 5 subuh. Masa di mana banyak masyarakat beraktivitas kembali, mulai dari pekerja, mahasiswa, ataupun para petinggi negara. Saat ini, Beni sedang melipat pasar Senen. Tapi dia tahu bahwa tujuannya sekarang bukan suhu pasar Senen, tapi menuju peti kematiannya sendiri.
target sudah di pasosnya. Segera setelah melewati halte, pastikan senyap dan tidak ada media yang melihat. Ganti. Di suatu sudut kota yang lain, di sebuah mall yang besar, terjadi perubahan sedikit hawa yang panas karena masyarakat di sana sedang menunggu toko kelontong Mei buka. Toko tadi lama amat dah. Iya dia buka. Aku udah lapar tuh. Pak, sebentar. Bentar buka ini, aduh. Sabar sedikit Pak, kuncinya macet. Boleh Cina, cepat bukain. Mau kita ngambil bapak anak. Mau jual membawa harga naik dulu. Cepetan loh. Iya. Gunung dia pertama tuh. Cepetan loh. Angkut barang di sini kan, dia belum pulang dari kemarin, Neng. Neng, tolong, Neng. Nggak tahu. Minggir lu Nek, ganggu pemandangan aja. Anakku kemarin udah mampus ikut. Ngapain sih lari-larian jalan ngeganggu aja? Dia bilang cuma mau menjalankan keadilan. Alat keadilan pala lu peang. Ada fokus gua kenyang. Awas buka lu bangsa. Sabar dulu, barangnya belum pada datang. Sabar. Buka. Itu barang titipan, kalau jangan diambil. Di balik kericuhan yang terjadi di suatu sudut tergelap kota ini, aparat pemerintah yang tidak melindungi rakyat malahan membunuh dan menyiksa rakyat sendiri. Kebebasan berpendapat yang bebas malah dibungkam oleh cambuk atau listrik. Benny Muhammad Benny Aprianto bukannya belajar di sekolah itu, malah sok-sokan kamu di jalan. Kasih tau gua, siapa yang nyuruh lu? Naik gua, Amin Rais atau pihak asing yang sengaja bayar lu bikin rusuh di garis. Gara-gara itu cuma pengen rakyat makan gula, beresin dulu, makan murah. Gini aja, biar simpel. Ngapain lu? Makan lu pikir siapa yang bikin macet di jalan? Orang-orang kayak lu yang bikin macet. Pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk menurunkan pangan dan bensin negeri ini. Sementara kalian masih bersebut demo. Misalkan kalau gua bunuh lu sekarang di sini, gua pulang ke laut, gua tembak kepala lu. Gak ada yang tahu lu mati di sini. Arya pasti tahu. Dia pasti tahu. Mungkin dia nggak tahu. Anda sendiri yang bilang ke gua kalau lu bakal ngenem pagi ini. Dia sengaja tumbalin lu, sengaja biar lu mati di sini, sementara dia jadi sakti, bisa jadi pahlawan, sementara lu mampus jadi bangke di sini. Nggak mungkin. Sementara itu, di saat teman-teman Benny yang lain tidak mengetahui nasib Benny itu sendiri, mereka saat ini sedang berada di Trisakti, sebuah kampus top ternama di Jakarta, merindingkan untuk melakukan demo kembali dan menuntut keadilan dan informasi atas teman-teman mereka yang hilang. Ini beneran gak ada kabar ya? Gua udah cek telepon komunikasi di depan. Kabarnya sengaja diputusin. Ini beneran gak beres. Ini beneran diangkut ya, Fix. Gue yang nyuruh dia ke Senen, gue yang kasih berita itu, Dot. Ini salah gue. Sekarang gimana? Kita cabut. Kita sembunyi ke Garut atau kemana gitu, kek. Gua dengar tadi di radio Sinta, Jakarta udah mulai dikepung tank. Kita mau mati konyol. Enggak, lu lihat setiap barang kita. Itu bukan kertas fotokopian biasa, Dot. Itu mungkin suara Benny yang sekarang lagi disetrum di suatu tempat gara-gara rute yang gue kasih.
Terus mau apa? Dia cuma mau bunga sama kertas, sedangkan mereka mau senapan sama teh. Kita kumpulin masa sekarang, ajak anak-anak PSMJ, ajak Popot, hubungi koordinator lapangan lewat pagar. Kasih tahu mereka, satu kawan kita hilang lagi. Hei, mahasiswa, kalian tetap makan enak di sini. Sementara harga beras bikin ibu nangis darah. Hari ini bukan soal angka inflasi lagi. Hari ini soal nyawa. Turun ke jalan sekarang, atau selamanya kita jadi pengecut yang cuma nonton negara ini lewat TPRI. Turunkah reformasi atau tidak sama sekali? Reformasi! Para mahasiswa kembali membahas. Mereka mengumpulkan massa dari Forkot atau kumpulan mahasiswa di Jakarta. Terjadi berbagai demo besar di kota-kota besar di Indonesia untuk memperjuangkan hak, keadilan, serta kebebasan berpendapat. Di jalan Jakarta, banyak ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Ini ada WA. Oh, Bapak, kayaknya Bapak belum makan dari pagi, Pak. Makasih ya, jualan saya belum makan dari pagi. Iya, Pak. Iya Pak, kita bisa begini sekarang kan. Sore ini tidak perlu ada yang mati. Buka barikadenya, kita jalan damai ke Senayan. Setelah itu pulang anak istri. Tuhan, saya emang pengen buka bank ini. Cuman di bank saya masih ada sosok yang lebih besar, pangkat yang lebih tinggi. Jika saya buka gerbang ini dan untuk kalian lewat, mungkin saya akan mati. Saya yang akan ditembak dan anak saya mungkin yang terancam. Oh, maaf, nah. Hah, brengsek polisi pembunuh. Tenang, jangan Sabar, sabar. kembali dulu pulang, kembali ke barisan. Oke. Us. Serbu! Aduh. Third day of rioting against President Suharto's rule in Indonesia left much of the capital in flames today. Tanks and armored cars were out, but there were signs that some troops were beginning to side with the demonstrators. President Suharto cut short.
tidur di dalam nasi kuning. Lucu ya, kita demo biar harga beras turun, biar orang bisa makan. Sekarang mereka malah pada mati, terpanggang di mall ke kalender. Cuman gara-gara jarak beras, mati gosong cuman demi buat mie instan, dia pisan. Jakarta udah nggak ada Dot. Tadi pas gua lari toko-toko di Grogol habis, sini ditarik ke gang. Gua cuma bisa lihat, gua cuma diem aja Dot. Gua brengsek. Kamu ya tidak semua brengsek, kita bikin ribut. Yang mati rakyat kecil, kita teriak reformasi, yang diperkosa saudara kita sendiri. Gua mau pulang, gua capek jadi pahlawan. Turun sudah habis ditembakkan, nafsu sudah habis dikeluarkan. Jakarta, Mei 1998 telah berubah. Yang tadinya ibu kota negara Indonesia menjadi sebuah ibu kota yang penuh dengan darah, tangisan, serta kematian. Hal-hal yang diperjuangkan oleh rakyat kecil hingga rakyat besar pun akhirnya terwujud. Pada suatu hari, Soeharto melakukan siaran live, dikabarkan di berita-berita TV, mengabarkan bahwa ia telah turun jabatan dari presiden menjadi rakyat biasa. Ya kita menang, mereka mundur, orang bebas, hidup rakyat. Ini bikin kita di mana? Udah jadi semen di fondasi jembatan. Jangan gitulah, perjuangan kita kan sia-sia. Lu dengar suara teriakan di bawah, ini suara kebebasan tuh. Kebebasan buat siapa Dot? Lihat orang-orang yang korban semalam. Mereka dapat informasi, enggak, mereka dapat trauma seumur hidup. Sedangkan kita ngerayain semua ini. Hari kemenangan telah tiba, tapi kemenangan itu dilandasi oleh kesedihan yang mendalam. Di jalan Jakarta, Ibu Amir menyapu jalannya, masih menunggu anak yang pulang. Ini pamit ya. Ini. Sebenarnya pas waktu itu Bu, Juri ada di sana, ada di belakang. Cuma Juri nggak berani, kaki sampai lemas pas ngeliat Neng Mei ditarik-tarik orang banyak. Cuma ini yang bisa diselamatin. Ini udah nggak sakit lagi Bu, kami udah di tempat yang enak. Ya Bu, katanya kita menang. Menantang sebuah zaman, tapi kita kehilangan jiwa di sepanjang Jenderal Sudirman. Selalu ingat akan sejarah, selalu bersuara akan kebenaran. Jangan pernah takut untuk melawan yang di atas ataupun membantu yang di bawah. Negara ini milik kita, bukan milik suatu suku, agama, ataupun kasta. Kita bukan warga negara Indonesia. Kita merdeka atas nama rakyat dan kembali untuk rakyat. Memastikan atas segala kendala yang telah dilalui, dan terima kasih atas kesabarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judicial itu tidak memberi jaminan di masa depan tidak akan terjadi keberulangan pelanggaran HAM berat masa lalu. Karena apa? Karena orang yang bersalah itu tidak diberi penjeraan.